Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskulia Kasmung, dipanggil Uli. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial di STI Total Win Semarang, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Diopani Tirtana SEMM. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai menjelaskan tentang materi saya, yaitu peramalan bisnis atau business forecasting. Nah, apa itu peramalan? Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif, atau bisa juga dengan menggunakan kombinasi model matematis yang disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari seorang manajer. Kemudian meramal horizon waktu atau time frame. Dalam peramalan biasanya diklarifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dicakupnya. Horizon waktu terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek. Peramalan ini mencakup jangka waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah atau intermediate umumnya mencakup hitungan bulanan hingga 3 tahun. Peramalan ini berguna untuk merencanakan penjualan, perencanaan dan anggaran produksi, anggaran kas, dan menganalisis bermacam-macam rencana operasi. Yang ketiga, peramalan jangka panjang. Umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Peramalan jangka panjang digunakan untuk merencanakan produk baru, pembelanjaan, modal, lokasi atau pembangunan fasilitas, serta penelitian dan pengembangan atau lead bank. Kemudian jenis peramalan. Organisasi pada umumnya menggunakan 3 jenis peramalan yang utama dalam perencanaan operasi masa depan. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi atau economic forecast, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksikan tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi atau technological forecast, memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga yaitu peramalan permintaan atau demand forecast, adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Nah, kemudian kita mengalihkan ke materi kepentingan strategis peramalan. Kepentingan peramalan yaitu peramalan yang baik sangat penting dalam semua aspek bisnis karena merupakan satu-satunya prediksi atas permintaan hingga permintaan yang sebenarnya diketahui. Berikut adalah dampak peramalan produk pada 3 aktivitas, yaitu sumber daya manusia, kapasitas, dan manajemen rantai pasokan. Terdapat 7 langkah sistem peramalan. Untuk melakukan peramalan, 7 langkah berikut ini dapat kita jadikan sebagai acuan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan peramalan. Contohnya, kita melakukan peramalan permintaan untuk mengontrol jumlah produksi setiap bulan, minggu, hingga harian. Yang kedua, memilih unsur apa yang akan kita ramal. Kita dapat melakukan berbagai macam peramalan, misal peramalan penjualan hingga maintenance untuk mengetahui kapan sebuah part mesin akan rusak. Yang ketiga, memilih time frame atau jenjang waktu peramalan. Maksudnya adalah apakah kita akan melakukan peramalan per bulan atau per tahun. Sebaiknya Anda melakukan lebih dari 1 time frame. Yang keempat, memilih tipe model peramalan.
Ada banyak model yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan. Sebaiknya Anda menggunakan model peramalan lebih dari satu model. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Hal itu dikarenakan data merupakan acuan kita dalam membuat keputusan dalam peramalan. Gunakanlah data yang ada semaksimal mungkin. Semakin banyak Anda menggunakan data, semakin kecil kemungkinannya peramalan yang Anda buat meleset. Yang keenam, buat peramalan sesuai dengan data dan menggunakan metode model peramalan yang telah kita pilih. Yang ketujuh, memvalidasikan hasil dan menerapkan hasil peramalan. Lakukan beberapa penyesuaian kembali terhadap hasil peramalan kita untuk mengantisipasi faktor-faktor X yang tidak terdeteksi oleh model peramalan yang telah kita pilih. Selanjutnya, pendekatan dalam peramalan. Ada dua pendekatan umum dalam peramalan. Yang pertama yaitu analisis kualitatif. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif. Analisis kualitatif atau peramalan subjektif menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Terdapat 4 teknik dalam analisis ini, yaitu keputusan dari pendapat juri eksekutif, metode Delphi, gabungan dari tenaga penjualan, dan survei pasar konsumen. Kemudian analisis kuantitatif menggunakan metode matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Terdapat 5 metode peramalan yang menggunakan data masa lalu yang terbagi atas pendekatan naif, rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial, proyeksi tren, dan analisis regresi. Kemudian, pola data metode time series atau deret berkala. Terdapat beberapa pola permintaan dalam peramalan, yaitu pola horizontal atau konstan. Terjadi bila mana data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Suatu produk yang penjualannya tidak meningkat atau menurun selama waktu tertentu termasuk jenis ini. Yang kedua, pola musiman atau seasonal. Terjadi bila mana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman, misalnya kuartal tahun tertentu, bulanan, atau hari pada minggu tertentu. Penjualan dari produk seperti minuman ringan, es krim, dan bahan bakar pemanas ruang semuanya menunjukkan jenis pola ini. Yang ketiga, pola skill atau cycle. Terjadi bila mana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Contohnya yaitu penjualan produk seperti mobil, baja, dan peralatan utama lainnya. Yang keempat, pola tren. Terjadi bila mana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Contoh penjualan banyak perusahaan, GNP, dan berbagai indikator bisnis atau ekonomi lainnya. Secara umum dapat dijelaskan bahwa peramalan produksi dengan pendekatan analisis time series dilakukan dengan memanfaatkan data masa lalu perusahaan secara series atau runtun. Data yang dimiliki perusahaan dapat saja menunjukkan macam-macam data pula. Nah, itulah penjelasan dari materi saya. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.